Pak Uli ini adalah teman baik saya di Temasek Independent School. Waktu saya ngajar di Temasek Independent School, itu Pak Uli ini adalah orang yang paling hangat terhadap murid-murid. Dan beliau selalu punya waktu. Kalau misalkan anak-anak itu komplain kayak atau anak-anak itu minta tolong. Jadi saya berpikir bahwa beliau ini adalah very 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 helpful person, ya, orang yang sangat mau mengulurkan tangan untuk membantu. Di samping itu juga saya melihat bahwa Pauli ini adalah mampu untuk menegakkan disiplin pada anak yang notabene itu adalah susah untuk dikendalikan, nurut sama Pauli. Jadi saya nggak tahu gimana caranya beliau, saya harus belajar ini sama beliau. Itu adalah kelebihan beliau, bakat alami beliau, di mana anak-anak yang notabene itu masih remaja dan biasanya itu bandel-bandel, itu nurut sama Pauli. Nah, materi yang dibicarakan pada malam hari ini adalah memerdekakan cara berpikir. Waktu masih jadi dosen, selalu mementingkan way of think, ya, cara kita berpikir. Jadi materi sebanyak apapun juga, kalau misalkan kita jejelin ke mahasiswa atau ke murid, tanpa mereka ngerti how to think-nya, itu akan percuma, akan sia-sia. Tapi begitu mereka paham mengenai how to think, bagaimana cara berpikirnya, materi sebanyak apapun juga itu pasti masuk, karena terus terang aja itu adalah merupakan satu mata rantai kaitan dari mulai awal sampai dengan akhir. Ya, saya terus terang tidak terlalu percaya pada pendidikan dari YouTube atau pendidikan gratisan dari YouTube. Saya terus selalu percaya bahwa pendidikan itu selalu ada step by step, ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan itu membentuk pola dan kerangka berpikir kita. Dan barangkali kita sebagai yang senior juga perlu memerdekakan cara berpikir kita. Ya, Pak Uli, your time. Saya persilakan Pak Uli. Oke, terima kasih Sir Hendra sudah menjadi moderator. Tema hari ini saya mengusulkan untuk membedakan cara berpikir. Jadi pada intinya adalah saya ingin berbagi, berdiskusi mengenai apakah menjelang Indonesia Merdeka ke-81 ini pendidikan apakah ada perubahan atau tidak secara signifikan gitu. Jadi saya merenung bahwa kita sudah memasuki banyak perkembangan, banyak perubahan kurikulum, secara berganti menteri, berganti kurikulum, banyak formulasi. Nah, apakah berpengaruh pada cara berpikir dari masyarakat kita, para pelajar kita, ataupun para guru kita gitu. Jadi ini akan menjadi bentuk refleksi dalam pembahasan diskusi kali ini. Dan untuk memulainya adalah saya berawal dari sini. Kita mulai dari pertanyaan dulu. Apakah Indonesia sudah merdeka secara politik? Sih saya jawab sudah merdeka. Tapi secara edukasi atau cara pendidikan kita adalah apakah kita sudah merdeka juga? Nah, yang menjadi masalah adalah mungkin dengan pasca Indonesia merdeka, perkembangan pendidikan dari tahun ke tahun, dari menteri ke menteri, ini bisa jadi buat kita semua itu bisa kita menuju perkembangan yang lebih maju atau justru tetap stuck di tengah jalan gitu. Jadi dalam cara kita berpikir Indonesia Merdeka ini, pendidikan juga buat kami masih jauh gitu. Ya, jadi cara belajar kita. Di sini juga bahwa apakah kemerdekaan secara politik otomatis merdeka juga dengan belajar gitu. Nah, di saat ini kita sudah masuk ke era digitalisasi, teknologi gitu. Sudah terhubung dengan berbagai perkembangan terutama internet gitu. Dan juga makin canggih lagi kita sudah memasuki zaman artificial intelligence atau kecerdasan artifisial yang artinya adalah banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan dari cara belajar kita dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu yang kita hanya belajar sumbernya kalau tidak buku dan juga guru. Kemudian juga dalam hal ini kalau misalkan di dalam kelas pun siswa merasa tidak berani untuk bertanya gitu. Kemudian siswa takut salah menjawab, kemudian menunggu instruksi dan belajar hanya demi nilai dan mereka bahwa satu-satunya jawaban yang benar adalah jawaban dari guru, maka kita harus menanyakan bahwa di mana letak kemerdekaannya gitu. Itu yang menjadi poin awal ketika saya ingin sharing
sejauh ini kita sudah merdeka belum ya dalam belajar, terutama dari sudut pandang siswa dan juga guru. Nah, kalau kita lihat bahwa makna dari merdeka belajar juga pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang membebaskan manusia dari beberapa hal seperti kebodohan, kemudian ketergantungan, ketakutan, sikap pasif, dan ketidakmampuan. Bagi saya adalah pendidikan yang memerdekakan tidak hanya sekedar pendidikan yang membuat kita menjadi pintar saja, tapi justru pendidikan ini lebih jauhnya adalah bisa membebaskan manusia dari kebodohan, ketergantungan, dan ketakutan dan sikap pasif dan juga ketidakmampuan berpikir kritis gitu. Disinilah saya izin mengutip beberapa pendapat dari para ahli atau para pakar pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara ya. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya. Kemudian disusul oleh Paul Freire, education does not change the world, education can change the people, people can change the world. Dan John Dewey, education is not preparation for life, education is life itself. Jadi kunci dari pendidikan sebetulnya tidak hanya untuk secara kognitif, Bapak dan Ibu semua. Jadi itu bagaimana cara untuk memerdekakan belajar. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam segi potret pendidikan kita gitu, apakah kita sudah memerdekakan peserta didik? Nah, ini izin saya sharingkan untuk beberapa hasil asesmen dari dari PISA, tes dari interaksi numerasi dan juga sains, kemudian juga dari hasil potret TKA Bapak dan Ibu, bahwa melihat dari data hasil PISA dan juga potret nilai nasional baik SD, SMP atau SMA, untuk nilainya sendiri belum mencapai hasil yang diinginkan. Artinya bahwa ini menjadi persoalan mengapa nilainya rendah. Justru ini juga saya ingin bertanya kembali bahwa apa yang sedang terjadi dalam proses pendidikan kita di Indonesia gitu. Dan dengan adanya hasil PISA ini, saya pun memikirkan bahwa apakah pendidikan di Indonesia apakah sedang baik-baik saja atau tidak itu. Dan yang paling menarik mungkin tadi saya diskusi bersama Sir Eric, misalnya di sekolah dan juga ada orang tua murid ketika mempertanyakan untuk standar pendidikan. Ini studi kasus gitu, bahwa melihat hasil nilai Temasek dengan di sekolah lain, bahwa di sekolah lain itu benchmark untuk skornya tinggi, sehingga dengan harapan untuk opportunity masuk ke universitas dan juga beasiswa juga semakin besar. Dan di Temasek sendiri, kenapa sih kok nilainya sesuai dengan apa adanya? Seolah-olah dari hasil pembicaraan itu Temasek yang tidak mengikuti mereka salah-salah, tapi kita justru ingin memberikan nilai apa adanya, jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Dan ini menjadi ironi beberapa tulisan di koran PR dan juga di Kompas, bahwa di tingkat universitas sendiri sudah masuk ke dalam inflasi nilai. Jadi guru ataupun dosen dan sebagainya sudah dengan mudahnya memberikan nilai gitu. Sehingga tercetuslah ketika TKA ini diberlakukan tahun kemarin untuk sebagai validasi, berarti ada apa dari hasil scoring kita gitu. Jadi dari hasil TKA ini sudah mencerminkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia sendiri sudah sejauh mana sudah memberikan kebebasan untuk anak bisa belajar dengan merdeka seperti itu. Dan juga bagaimana cara kita untuk memfasilitasi siswa agar bisa merdeka dalam belajar. Nah, di hal berikutnya adalah ini sekedar paradoks Bapak Ibu gitu. Power di kita dari segi teknologi kita sudah mengenal internet jauh lebih lama, kemudian ditambah dengan kecerdasan buatan, ditambah juga pemerintah sendiri sudah mulai mengarah ke digitalisasi dari mulai Chromebook, kemudian juga pemerintah sudah mulai membagikan PID atau perangkat interaktif digital gitu kan, atau IFD. Kemudian sumber terbatas juga e-book, tapi yang menjadi permasalahannya adalah dari sisi kita itu terutama murid, apakah rasa ingin tahunya tinggi atau tidak gitu. Apakah mereka sudah dilatih berpikir kritis atau tidak, ketekunan dan kemampuan refleksi, yang akhirnya adalah dengan semakin canggihnya teknologi tapi belum dibekali dengan kepemilikan dari siswa ataupun guru tentang mengadaptasi tentang perubahan pendidikan, itu akan menjadi paradoks. Barang yang atau misalkan alat yang canggih tapi kita tidak bisa menggunakannya, itu akan menjadi
buat saya sia-sia juga gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Pesatnya teknologi, pesatnya alat dan sebagainya, tapi kita belum belum dibekali dengan cara menggunakannya di situ. Nah, tapi dalam hal ini kita lihat dari adanya paradoks pendidikan ini, apakah teknologi bisa memerdekakan belajar? Nah, peluangnya adalah dari teknologi ini, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapatkan sumber atau informasi berkaitan dengan akademik yang lebih luas sebetulnya. Selain itu, dari akses belajar kita bisa dapatkan, misalkan menggunakan sumber digital, ada YouTube, ada sosial media, gitu, ada perpustakaan digital, itu kita bisa akses dan juga ada ruang untuk berkolaborasi ketika kita mendapatkan pembelajaran di luar sekolah. Dan lebih mudah lagi ketika kita dibantu oleh AI untuk apa? Misalkan untuk mencari literatur, sumber, paraphrasing, diskusi, brainstorming, dan sebagainya. Dan juga sumber sejarah, sumber belajar yang melimpah. Nah, tapi dari peluang ini juga ada tantangan yang kita bisa hadapi bersama. Gitu. Dengan semakin mudahnya kita mendapatkan sumber informasi, tantangannya adalah kita bisa ketergantungan, kecanduan gitu dengan hal yang instan. Kemudian juga budaya instan apa-apa ya kita ketika tanpa kita mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi dan juga proses yang cukup panjang. Di sini karena ada serba instan juga gitu. Misalkan kita mencari tentang carikan materi seputar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masukkan ke AI diketik sudah tergenerate banyak gitu. Dan di situ budaya instan ini membuat kita lebih tergantung lagi dan juga shallow thinking, informasi melimpah tapi kedalaman berpikir kita semakin dangkal. Nah, ini yang kita coba khawatir gitu. Dari banyaknya informasi, kita bisa memilah apakah informasi ini betul atau juga apakah informasi ini justru tidak valid dan sebagainya. Dan juga kehilangan proses belajar karena semakin instan proses belajar juga semakin hilang juga gitu. Bapak dan Ibu, ini hal yang menarik. Jika AI mampu memberikan jawaban dalam 5 detik, apakah sekolah masih mengajarkan cara berpikir? Nah, ini yang akan jadi tantangan ke depan untuk kita. Gitu. Sebetulnya dengan adanya AI, ya bayangkan jika seorang anak mengajukan pertanyaan ke AI 5 detik kemudian jawabannya sudah tersedia. Kalau AI mampu memberikan jawaban dalam 5 detik, apakah sekolah perlu mengajarkan cara berpikir? Nah, menurut opini saya, jawabannya justru lebih semakin perlu gitu. Kenapa? Karena setiap jawaban akan menjadi mudah diperoleh, maka nilai pendidikan tidak lagi menjadi terletak pada cara untuk menemukan jawaban. Tapi nilai pendidikan justru semakin terletak pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat, analisis jawaban, dan memeriksa kebenaran gitu. Melihat dampaknya dan merefleksikan maknanya. Dan anak juga perlu belajar bertanya mengapa, bagaimana kita tahu bahwa ini benar dan apa dampaknya. Dan akhirnya apa maknanya bagi kehidupan saya dan orang lain. Jadi di era AI ini, sekolah tidak boleh hanya menghasilkan pengguna informasi, tapi sekolah juga harus menghasilkan pemikir. Yang artinya di sini siswa bisa bergeser cara belajarnya gitu. Tidak hanya mencari sebuah informasi, tapi bagaimana cara siswa ini atau kami atau pendidik bisa mengolah agar bisa mendapatkan hasil yang akurat gitu. Karena sekali lagi ketika kita mencari informasi dengan mudah, kedepannya adalah bagaimana cara kita untuk mengolah si informasi ini karena semakin banyak informasi, semakin banyak juga kita harus bisa memilah bahwa informasi ini benar dan juga tidak benar. Itu yang jadi jawaban dari kami. Kemudian guru di era AI, semakin canggihnya digitalisasi, semakin canggihnya teknologi, perjalanan teknologi ini bagaimana guru dalam menghadapi AI. Bahkan sempat ada informasi atau pengandaian bahwa guru itu akan digantikan oleh AI, tapi tidak gitu. Justru dengan adanya AI ini guru bisa berkolaborasi, berteman baik untuk apa? Untuk menyediakan sumber informasi yang melimpah dalam waktu yang cukup singkat gitu dan cukup tidak menyita waktu banyak untuk mencari sebuah informasi. Apalagi permasalahan untuk guru sendiri adalah guru lebih banyak mengurusi administrasi daripada bagaimana meracik strategi belajar gitu. Nah, dengan adanya era AI lagi justru guru selain pada implementasi di kelas sebagai sumber jawaban dari siswa, guru pun juga bisa menjadi strategi. Maka dengan adanya di era AI ini diperkuat untuk peran guru tidak sebagai sumber satu-satunya, tapi bisa menjadi seorang fasilitator, yaitu menuntun murid untuk arah dan tujuan belajar, bisa sebagai coaching, mendorong murid menggali potensi terbaiknya, bisa jadi mentor, mendampingi murid dalam proses tumbuh dan berkembang, membangun karakter,
untuk membangun karakter yang kuat, integritas dan empati dan menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah perubahan zaman seperti itu. Jadi peran guru ini kita bergeser, tidak hanya sebagai sumber satu-satunya. Jadi siswa datang ke kelas pun tidak hanya terpatok untuk fokus belajar pada gurunya, tapi bisa juga untuk berkolaborasi dengan sumber informasi yang lain. Nah, kami meminta guru untuk membangun generasi emas. Nah, ini yang menjadi permasalahan untuk seorang guru gitu. Permasalahannya adalah apakah kita telah membangun ekosistem yang memungkinkan memberikan yang baik. Nah, tadi administrasi bebannya banyak lumayan, nilai apalagi ekspektasi dari siswa dan juga orang tua untuk agar dapat nilai lebih baik dan itu membebani guru untuk bagaimana cara kita untuk bisa mengajarkan anak dan anak tersebut bisa mendapatkan nilai yang tinggi dengan lulus ujian gitu. Selain itu, ekspektasi orang tua yang beragam misalnya, apa-apa misalkan ketika tidak puas pada hasil anaknya, datangi wali kelasnya misalnya, guru subjeknya misalkan, bahkan ke pimpinan gitu, baik untuk di prinsipal, wakil prinsipal dan juga ke direktur sekolah untuk ini loh anak saya kok gini. Ya, itu yang menjadi tantangan bersama gitu. Kemudian selain itu karakter juga tanggung jawab membentuk karakter moral dan peserta didik. Kemudian ada perkembangan perkembangan teknologi yang memungkinkan guru itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi dengan perubahan teknologi ini memang harus beradaptasi. Kemudian ada laporan di media sosial dan kesejahteraan. Nah ini PR nih, kesejahteraan. Karena sebagai guru sendiri gitu yang menjadi permasalahan secara general pasti akan berkaitan dengan kesejahteraan dan juga dalih untuk guru pun karena pendidikan itu adalah pengabdian bukan pendidikan itu sebagai bisnis yang kalaupun memang harus profesional ya memang guru tuh juga harus dibayarkan digaji dengan profesional juga jangan sampai ketika isu kesejahteraan terjadi ya udah bagian dari pengabdian gitu itu yang menjadi dalih kenapa guru semakin beban mengajarnya berat, tapi dari segi kesejahteraan tidak cukup sejahtera seperti itu yang menjadi tantangan untuk guru. Jadi ini yang menjadi PR untuk sebetulnya untuk semua gitu. Satu sisi kita harus merefleksi bahwa oh iya pendidikan memang harus maju, kita jangan kalah dengan negara lain dan sebagainya. Tapi di sisi lain ironi juga ketika guru sebagai ujung tombak yang perlu disupport tapi environmentnya masih belum kuat. Gitu. Kemerdekaan dalam belajar kami berpikir bahwa ekosistem ini harus integrated gitu, harus bergabung gitu. Dari segi gurunya, misalkan guru sebagai pembimbing dan fasilitator yang menginspirasi, memahami dan percaya pada potensi peserta didik. Gitu. Ini 5 pilar ya. Dari sekolah lingkungan belajar yang aman, inklusif dan menumbuhkan karakter dan kompetensi itu harus ada untuk menjamin siswa bisa belajar dengan nyaman tanpa adanya kalau dari sekolah itu tingkat keamanan dan ada unsur bullying dan sebagainya tidak gitu. Jadi sekolah menjadi lingkungan yang aman. Kemudian juga dari peserta didik diberikan kebebasan untuk berpikir merdeka, belajar dan juga berkarya. Walaupun tetap ada koridornya juga. Jangan sampai dalam belajar ini walaupun diberikan kebebasan untuk merdeka tapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Tapi ya itu tadi ada koridor tapi tidak dibatasi gitu. Bahkan murid sendiri itu memang berhak kemudian dari masyarakat juga bisa berkolaborasi untuk menjadi salah satu sumber pembelajaran juga gitu dan juga membantu untuk sekolah bisa lebih berjalan dengan baik. Dari pemerintah tentu saja gitu, pembuat kebijakan yang menyediakan sistem yang berpihak pada kualitas keadilan dan masalah dengan pendidikan. Kemudian orang tua sebagai mitra sekolah gitu, sebagai customer sekolah, artinya adalah hubungan antara sekolah dan orang tua harus erat dan kita jangan sampai memandang orang tua ataupun orang tua memandang sekolah sebagai salah satu kecurigaan gitu. Ini tapi sebagai mitra kolaborasi untuk apa? Tujuannya untuk bisa memfasilitasi agar anaknya bisa belajar dengan lancar gitu dan kita bisa lakukan ini dan kita akan tetap harus berkolaborasi sebagai sekolah dan juga orang tua. Itu 5 pilar dalam kemerdekaan belajar Bapak Ibu. Jadi kelima unsur ini adalah harus berkolaborasi dan harus berkesinambungan untuk ke depan agar kita bisa mewujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa gitu. Cita-cita yang tertuang pada Undang-Undang Dasar nomor 23 Undang-Undang Dasar untuk UU Siktisnas gitu. Dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar agar kita bisa memfasilitasi anak belajar dan sesuai dengan tujuan negara. Selain itu juga ada kemerdekaan dari profesional guru. Jadi di sini kita juga
harus sebagai guru juga punya butuh. Kebutuhannya apa? Tadi yang pertama kepercayaan pada kompetensi dan juga integritas guru sebagai profesional. Artinya adalah guru harus bisa dipercaya oleh siapapun, baik pimpinan, baik oleh murid, siswa, dan juga orang tua. Kemudian juga kesejahteraan, walaupun memang kesejahteraan ini juga selain baik segi finansial, tapi bisa juga dari sisi yang lain gitu. Untuk apa? Untuk guru bisa memberikan pengajaran, pembelajaran tanpa tanpa diliputi oleh beban juga di luar. Kemudian ada pengembangan profesional. Nah, kesempatan belajar yang berkelanjutan agar untuk tumbuh. Jadi guru pun juga diberikan kesempatan untuk bisa belajar, baik yang difasilitasi oleh sekolah sebagai satu institusi yang diwajibkan untuk bisa lebih mengembangkan pengembangan profesionalitas dan juga diberikan kesempatan untuk kegiatan di luar sekolah. Karena banyak sekali untuk pengembangan profesional guru di luar itu, baik di bawah lembaga pemerintah atau di lembaga swasta, itu juga banyak. Kemudian guru pun juga diberikan kesempatan untuk berinovasi. Artinya guru diberikan kesempatan untuk memiliki kebebasan untuk berkreasi dengan mencoba pendekatan pembelajaran yang terbaru dan juga menciptakan pembelajaran bermakna. Nah, yang terpenting adalah perlindungan profesi. Karena sekali lagi, ketika guru mengajar dan mendidik gitu, ada potensi dari hukum yang bisa berlaku ketika apa? Menegakkan kebenaran. Misalkan ketika satu contoh, murid merasa dirinya terintimidasi dengan kebijakan sekolah yang disiplin. Pasti loncatnya adalah melaporkan ke orang tua masa tidak terima dan melaporkan ke lembaga hukum misalkan atau ke polisi gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu pokoknya akhir-akhir ini yang guru tuh dianggap sebagai tempat yang salah. Padahal ya kita mendidik untuk apa? Untuk agar siswa generasi muda bisa lebih baik. Nah, di sini perlu adanya perlindungan profesi Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa mendukung untuk guru bisa belajar dan merdeka sebagai profesinya. Kemudian, nah ini pendidikan menuju Indonesia Emas yang saya coba diskusikan adalah kuncinya tidak hanya cerdas secara kognitif Bapak dan Ibu, tapi juga berkarakter. Siswa memiliki karakter terutama yang berkaitan dengan kebudayaan kenasionalan. Gitu. Banyak sekali dari pemerintah yang memberikan menginstruksikan bahwa kita itu lebih banyak pendidikan karakternya. Kemudian juga di Jawa Barat juga ada gerakan Pancawaluya misalnya. Kemudian di Kemendikbudristek ada pembelajaran secara gerakan 7 KIH gitu. Adaptif, kritis, adaptif dalam arti semakin ke depan perkembangan akan semakin berubah gitu dan baik guru ataupun siswa wajib untuk bisa beradaptasi agar apa? Agar sesuai dengan zamannya. Kreatif tentunya adalah ketika belajar semakin kreatif, anak dan juga guru akan bisa menikmati pembelajaran pendidikan bisa lebih baik gitu. Dan juga yang terpenting beretika. Beretika dalam arti ketika karakter ini bisa muncul dan tumbuh dan murid ataupun guru atau kita semua bisa memiliki etika yang positif dan baik. Dan yang terakhir adalah pembelajar sepanjang hayat dan pembelajaran sepanjang hayat ini atau lifelong learners ini adalah bukan hanya sebagai semboyan, tapi justru pendidikan itu tidak dibatasi dalam ruang lingkup sekolah dengan berbagai informasi yang kita bisa akses, digitalisasi dan sebagainya. Justru pendidikan pembelajaran sepanjang hayat ini kita bisa belajar sampai kapanpun. Tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Pada bagian akhir kita sedikit ada refleksi atau merenung bahwa kira-kira apakah sekolah masih mengajarkan cara berpikir? Saya rasa untuk sekolah di zaman sekarang ini saya yakin bahwa sudah banyak mengalami perubahan gitu. Bukan hanya cara berpikir tapi bagaimana cara untuk bagaimana untuk membangun kita berkarakter gitu. Bukan hanya mengajarkan apa yang harus dijawab tapi mengajarkan bagaimana cara menemukan pertanyaan. Kemudian apakah teknologi dapat memperkuat manusia ataukah tanpa kita sadari justru manusia itu justru semakin bergantung kepada teknologi. Ini juga kita harus refleksi Bapak dan Ibu gitu. Karena semakin teknologi bisa mempermudah kita dan juga dari hal yang mudah ini kita ada proses yang terlewat gitu untuk itu. Kemudian yang terakhir adalah apakah kita membangun manusia merdeka? Nah ini manusia mampu menentukan sikapnya, bisa mampu berpikir, mampu bertanggung jawab atas pilihannya, dan manusia tidak mudah dikendalikan oleh informasi, algoritma, dan tren maupun tekanan lingkungan. Karena pada akhirnya mungkin inilah ukuran keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya. Sebelum kita tutup, ini ada pesan akhirnya. Pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak. Jadi
bukan mengisi kepala tapi memerdekakan manusia gitu. Jadi pendidikan bukan pekerjaan untuk memasukkan sebanyak mungkin pengetahuan pada dalam anak. Pendidikan hanya adalah proses untuk menuntun pertumbuhan manusia. Karena itu pendidikan yang baik bukan hanya membuat anak tahu, tapi pendidikan membuat anak mampu berpikir, bukan hanya untuk membuat pintar, tapi membuat anak berkarakter, bukan hanya membuat anak mampu mengikuti dunia, tetapi membuat anak mampu berkontribusi dan mengubah dunia. Dan pada akhirnya pendidikan bukan mengisi kepala, tapi pendidikan adalah memerdekakan manusia seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin sebagai penutup adalah Bapak Ibu dan yang saya hormati para peserta webinar, Indonesia sudah merdeka secara politik, tapi tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik itu belum selesai. Karena setiap generasi memiliki bentuk perjuangannya sendiri. Generasi sebelumnya berjuang untuk merebut kemerdekaan, generasi hari ini memiliki tugas untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dan menurut saya, salah satu bentuk perjuangan pendidikan yang paling penting hari ini adalah memerdekakan cara berpikir generasi penerus. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mempertahankan kemerdekaannya, tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memerdekakan cara berpikir generasi penerusnya. Mari kita tidak hanya bertanya pada anak-anak kita pintar, mari kita bertanya, apakah mereka berani untuk berpikir? Apakah mereka mampu berpikir kritis? Apakah mereka mampu memiliki karakter? Apakah mereka mampu menggunakan teknologi tanpa diperbudak teknologi? Dan yang paling penting, apakah pendidikan yang kita berikan hari ini membuat mereka menjadi manusia yang benar-benar merdeka? Itu yang menjadi penutup yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pendidikan di Indonesia tidak hanya menghasilkan generasi yang mampu menjawab pertanyaan, tapi generasi yang mampu menemukan pertanyaan yang tepat, mencari jawabannya, menguji kebenarannya, dan menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Seperti itu yang menjadi penutup dari Bapak. Terima kasih, Mr. Hendra. Saya kembalikan. Sudah ada tepuk tangan tuh dari Sir Harry Elias. Oh, Mungkin kita terima perlu kasih. tepuk tangan lagi Pak dari Sir Eric. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sudah panjang lebar tadi selama kurang lebih hampir 40 menit. Sir Uli mengemukakan tentang bahwa kita belum merdeka secara berpikir. Ya, kita belum merdeka secara berpikir. Bu Ailing juga sudah mengacungkan jempol. Ya, jadi mungkin presentasi pada malam hari ini nih sungguh sudah sangat luar biasa. Saya ingin serahkan forum diskusi ini kepada para pakar di bidang pendidikan karena terus terang saya sudah pensiun dari dunia pendidikan dari tahun 2009. Saya nggak punya data yang update, data yang valid tentang apa yang sekarang sedang terjadi. Ya, tapi mungkin Bapak dan Ibu yang bergerak dalam dunia pendidikan barangkali bisa lebih memahami situasi lapangan dibandingkan dengan saya saat ini. Ya, jadi mungkin saya ingin persilakan Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Ada dua aliran besar di sini. Yang paling pertama itu adalah aliran dari dunia pendidikan, Sir Harry, Bu Anggi, terus kemudian Bu Leni. Kemudian ada yang dari sisi Pak Sulistyo, ya. Kemudian ada yang dari sisi juga dari sisi perusahaan. Ada Pak Muda di sini. Saya tahu Pak Muda itu adalah orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan juga di perusahaan. Ya. Kemudian juga ada Pak Talib. Pak Talib ini teman baik saya. Beliau ini saat ini mempromosikan satu platform belajar yang sampai dengan hari ini saya masih berjuang untuk menyisihkan waktu untuk bisa ikut pada Pak Talib ya, ikut platformnya Pak Talib. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang akan memberikan tanggapan, mohon dibuka mic-nya. Saya menanggapi Pak Uli, terima kasih untuk presentasi malam hari ini. 81 tahun kita merdeka, saya setuju dengan Bapak bahwa kita belum memerdekakan murid-murid kita untuk mampu berpikir. Karena tadi ya, sistem pendidikan apa namanya, buat saya itu katanya mungkin sedikit keras, yaitu membelenggu orang untuk berpikir. Karena sistem yang dibuat ya tidak memberikan ruang yang cukup ya untuk berpikir. Saat ini banyak orang sebenarnya memikirkan hal yang sama ya, seperti Bapak begitu. Tapi menurut Pak Uli, apa hal praktis yang bisa kita lakukan bersama ya? Baik itu sebagai orang tua, baik itu kita sebagai guru, sebagai sekolah, untuk membebaskan anak-anak kita dari keterbelengguan dan ketidakmampuan mereka untuk berpikir dan dipermudah saat ini dengan teknologi. Saya harus mengatakan ini dengan cukup keras ya, karena bagi anak-anak muda saat ini dengan tentunya pengetahuan yang mereka miliki, pengalaman yang mereka miliki, menurut saya ada banyak yang kemudian menjadi
budak daripada teknologi yang kemudian tidak dibarengi dengan kemampuan berpikir yang bijaksana. Mungkin Pak Uli punya pemikiran atau insight untuk kita semua ya. Terima kasih Mem Ai atas tanggapannya. Izin hal praktis yang bisa mengakomodasi untuk baik orang tua, sekolah, guru, dan juga praktisi pendidikan ketika kita untuk membebaskan anak untuk berpikir merdeka gitu. Nah, yang jelas adalah yang pertama, kadang secara tidak sadar ketika kita dalam menyampaikan satu materi dan sebagainya, anak itu bisa menyalahkan. Kita masa memberikan, tidak boleh melarang, walaupun justru di situ kita melihat bahwa ketika anak salah ataupun guru menyampaikan satu yang keliru dan juga yang lain, ketika langsung didakwa salah atau diberikan statement salah, itu kadang anak itu bisa menerima kesalahan itu dan memperbaiki. Ada juga yang tidak menerima. Nah, disitulah kenapa orang saat ini gitu ya lebih banyak untuk takut untuk berpikir lebih jauh, karena ya kita mungkin dari awalnya sudah bisa menyalahkan. Jadi itu yang bisa membelenggu itu. Walaupun di sekolah itu adalah tempat untuk orang salah, dalam arti salah itu yang namanya juga belajar, proses untuk dari salah menjadi benar, selain untuk anak ya, harus segala betul. Jadi yang pertama adalah ya kita coba untuk memberikan ruang baik di kelas ataupun untuk orang tua anak di rumah, ketika ada sesuatu biarkan anak untuk berpikir, diberi kebebasan berpikir, walaupun harus tetap ada batasannya agar ada arahan dan juga boundariesnya. Ketika anak memiliki kebebasan berpikir tanpa kita arahkan, itu juga sama akhirnya menjerumuskan gitu. Nah, jadi karena sistem pendidikan di Indonesia atau gaya pendidikan di Indonesia sudah mulai bergeser dari teachers menjadi student center, dan kita sebagai guru itu bisa memberikan kesempatan agar anak itu bisa mengembangkan hasil pemikirannya. Nah, pertanyaannya adalah tadi, bagaimana cara anak untuk berpikir merdeka? Kadang di dalam kelas pun juga kita bisa memberikan kesempatan. So, yang penting adalah teman-teman jangan takut salah dulu. Kan pasti ketika di kelas ingin mengutarakan pendapatnya kepada guru dan teman-teman, mereka suka takut gitu. Takut bagi sesama teman, oh kamu dianggap so pintar, oh kamu dianggap kamu mah asbun dan sebagainya. Justru disitulah proses pembelajaran itu terjadi. Ditambah lagi dengan sekarang arus informasi yang sangat deras, baik dalam teknologi, apalagi sekarang bisa diakses menggunakan handphone, tablet dan sebagainya, itu tugas guru adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan pada anak itu benar dan akurat, dan itu mulai bergeser. Jadi cara untuk memerdekakan berpikir adalah kita di sekolah bisa memberikan kesempatan untuk berpikir, dan di Temasek Independent School dari beberapa hasil training terutama, jadi bukan guru yang menjelaskan secara full, tapi guru bagaimana cara untuk mengarahkannya agar anak bisa mengembangkan potensi untuk merdeka. Dan juga asesmen ini yang jadi PR itu adalah penilaiannya. Walaupun kita penilaiannya saat ini sudah berubah, tidak hanya berdasarkan paper and pencil, tes dan sebagainya, kita mengembangkan proyek, tapi pada akhirnya adalah ketika di kelas akhir, baik di pemerintah mengadakan berbasis tes gitu. Sedangkan kalau tes itu terbatas, hanya bisa dikerjakan dalam bentuk hafalan. Nah, itu juga masih belum bisa mengakomodasi bagaimana cara pendidikan kita bisa merdeka. Apalagi sebelumnya kita ada namanya asesmen nasional yang diisi oleh sampling anak-anak, berubah menjadi TKA gitu, yang anak-anak itu minimalnya harus mengerjakan full semua gitu, dibandingkan asesmennya diganti menjadi proyek yang siswa bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan dirinya. Itu juga salah satu masih PR untuk kita itu asesmen akhirnya. Walaupun secara proses pembelajaran kita sudah bisa memasukkan proyek sebagai salah satu komponen penilaian. Itu yang menjadi benchmark dari pemerintah itu untuk penilaiannya. Makanya tadi hasil PISA, hasil KA gitu. Jadi, oh ini pendidikan Indonesia sampai sejauh ini nih gitu. Apalagi kan sekarang PKA sudah diikuti oleh semua siswa akhir gitu. Tidak lagi sampel seperti asesmen nasional di zaman Pak Nadiem. Itu mungkin yang saya jawab, Men. Terima Baik, kasih Pak Uli. terima kasih Pak Uli. Ada pertanyaan di chatbox untuk Pak Uli dari seorang praktisi perusahaan ya. Jadi kalau pendidikan di sekolah itu kita punya satu jalur, di bagian yang lain kita punya jalur yang lain juga untuk
karyawan. Ya, bagaimana caranya agar karyawan itu produktif dan lain sebagainya itu menjadi satu pertanyaan besar juga. Silakan, Pak Uli, jawab pertanyaannya Pak Marsito. Wah, mantap. Pertanyaannya adalah tadi sekarang sudah ada apa? Tadi yang AI yang lebih memudahkan itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita lihat bahwa di sini bahkan kalau misalkan menurut Pak Wasito adalah Prof Chat GPT, kalau saya sih menyebutnya adalah ustadznya gitu. Bahkan sampai saya bercanda dengan teman-teman juga, oh ya udah ada apa-apa chat GPT atau Gemini atau AI yang lain untuk membantu jawaban. Sebetulnya adalah untuk sebagai brainstorming juga memang bisa untuk sebagai quick jawaban. Tapi kita juga apa ya harus aware juga bahwa informasi itu harus diperdalam lagi gitu karena ini bukan salah satunya jawaban dengan menggunakan GPT apalagi dengan kemudahan proses pencarian yang gampang tapi si jawabannya kurang akurat. Nah, itu yang jadi dilematis zaman sekarang dengan adanya AI. Mungkin kalau dulu kita googling, cari informasi di Google, kemudian muncul di web Wikipedia gitu. Di situ ada informasi, oh ya ini kita copy paste aja dari Wikipedia tanpa membandingkan dengan sumber yang lain. Nah, itu juga ada kesalahan berpikir dan saya rasa adalah kalau untuk menjawab yang ini, bagaimana kita sebagai seorang pendidik atau seorang praktisi dan sebagainya, ya harus ada controlling juga gitu. Artinya jangan semata-mata, jangan sampai ketika ada jawaban itu, ya udahlah, malas ya udah kasih aja nih seadanya, nih dianggap benar. Itu harus diproses lagi. Takutnya adalah hasilnya bias atau akhirnya adalah kita memberikan jawaban yang keliru gitu. Itu yang jadi PR bersama gitu. Betul. Mereka supaya bias maju itu yang jadi PR kita di saat digitalisasi tapi ya akhirnya anak itu tidak menghargai proses akhirnya menggunakan jalur yang instan. Ya udahlah udah menggunakan Google atau udah AI jawabannya AI. Nah, kami sebagai guru pun harus jangan bosan-bosannya untuk sering mengingatkan gitu bahwa sumber informasi yang dihasilkan oleh AI tolong di-cross check lagi karena kadang itu juga akan menjadi halu dan juga ada biasnya. Kalau misalkan sebagai brainstorming, silakan dan juga jangan lupa untuk diparaphrasing gitu. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan teknologi akhirnya berketergantungan gitu. Itu yang jadi saat ini tantangan untuk Bapak Ibu dan kami yakin bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, didik juga harus apa ya, harus jangan bosan lah untuk sering mengingatkan bahwa proses itu yang lebih penting. Jangan puas hanya menggunakan GPT dan sebagainya itu jadi dan juga harus membuat polisinya gitu untuk penggunaan AI terutama seperti itu. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Itu yang jadi PR-nya itu adalah ketergantungan itu Bapak Ibu dan disampaikan oleh MMI ya dengan adanya teknologi yang makin bergantung juga. Terima kasih Pak Sulistyo Mungkin dari Pak di Sulistyo. sebagai pakar pendidikan nih ahli kurikulum. Saya menambahkan, saya mungkin punya definisi sederhana tentang merdeka belajar atau kemerdekaan dalam belajar gitu ya. Merdeka belajar itu adalah ketika seseorang belajar tanpa harus disuruh belajar. Itulah merdeka. Jadi ketika seseorang atau sekelompok orang itu belajar masih harus disuruh oleh gurunya atau karena oleh PR, karena oleh ujian dan seterusnya sehingga dia harus belajar dan di luar itu dia tidak belajar lagi, itu dia belum merdeka. Dia masih dijajah karena semuanya yang mendorong dia adalah faktor eksternal, faktor internalnya belum bergerak untuk menggerakkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin mengutip pendekatan pendidikan. Yang pertama tentang sepemahaman saya pendekatan pendidikan itu ada 3 paling tidak, yaitu pedagogi yang biasa dipahami itu pendidikan untuk anak-anak, usia anak, lalu andragogi untuk pendidikan orang dewasa, dan hetagogi. Nanti kalau pedagogi itu semuanya disediakan oleh faktor eksternal dirinya, tetapi mulai dengan andragogi itu faktor internal mendorong dia untuk menentukan arah, lalu hetagogi itu faktor internal yang memutuskan dia harus belajar apa, bagaimana, untuk apa, dan cara mengevaluasinya. Nah, tetapi saya tidak menyoroti itu dari sisi usia tadi, karena pedagogi, andragogi, dan hetagogi itu bisa berlaku untuk semua usia, tergantung kematangan berpikirnya. Nah, kalau dilihat dari 3 hal itu,
sejauh pengalaman saya menghadapi mahasiswa dari berbagai sekolah, ya, itu belum sampai ke andragogi, masih pedagogi sebetulnya. Artinya semuanya masih harus ditentukan dan didorong dan diperintah oleh faktor eksternal. Nah, kalau dari sisi itu saja yang disebut merdeka dalam hal belajar itu masih jauh sekali, masih sangat jauh. Ya. Mungkin itu tidak terasa di Temaseknya karena menggunakan kurikulum yang berbeda, dengan iklim yang berbeda, dengan sistem yang berbeda. Tapi keluar dari Temasek, terutama pada sekolah-sekolah yang memakai kurikulum nasional, itu hancur lebur itu. Jadi meskipun 81 tahun kita sudah merdeka, masih jauh untuk bisa disebut merdeka dalam pembelajaran. Apalagi muncul dengan TKA dan seterusnya itu. Jadi, nah, saya tertarik dengan tadi 5 pilar tadi yang disampaikan oleh Mr. Uli tadi. Ada sekolah, ada guru, ada sekolah, ada masyarakat, ada pemerintah, dan orang tua. Yang paling ribet itu sejauh yang saya alami adalah pemerintah. Pemerintah ini gonta-ganti kebijakan dan antara kebijakan satu dengan kebijakan yang lain itu saling kontradiktif. Dan itu juga saya dapat masukan dari guru-guru bahasa Indonesia yang waktu itu saya pernah hadir di satu diskusi guru-guru bahasa Indonesia se-Cimahi. Itu mereka di lapangan sangat bingung itu. Ya, katanya merdeka belajar, lalu tahu-tahu muncul TKA gitu ya. Nah, ini PR kita masih sangat besar dan semakin besar, bukan semakin kecil, semakin besar. Ya. Nah, lalu pilar yang kedua yang juga seringkali ribet adalah orang tua. Seperti tadi contoh kasus yang di awal diungkap oleh Mr. Uli. Orang tua ini kalau tidak sejalan dengan filosofi pendidikan di sekolah, udah itu gangguan paling besar. Jadi bagaimana PR itu kita selesaikan, nah itu yang sampai sekarang saya belum ada jurus yang tepatnya seperti apa. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulistyo. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya harus meminta Sir Uli untuk bikin presentasi lanjutan nih, karena masih panjang ya perjalanan kita gitu ya. Ya, saya hanya ingin sedikit berbagi, yaitu bahwa motivasi internal, ya, motivasi di dalam. Ya, saya 61 tahun, saya masih terpaksa belajar untuk lulus ujian sertifikasi konsultan pajak. Dan alhamdulillah kemarin saya punya sertifikat konsultan pajak untuk yang brevet A. Ya. Saya masih ingin untuk naik ke level brevet B, saya ingin masih naik untuk ke level brevet C. Ya. Tapi alhamdulillah saya kemarin itu punya berhak menyandang sertifikat konsultan pajak. Dan motivasi internalnya sebetulnya itu yang dari dalam gitu loh, ya, dari dalam. Ya, jadi saya hanya ingin berbagi kepada Pak Uli, yaitu bahwa bagaimana caranya kita untuk membangkitkan motivasi internal anak didik kita, gimana caranya supaya mereka termotivasi untuk belajar ya. Ya, jujur aja, saya asalnya juga udah lemes ya dengan usia 60-an sekian, terus kemudian harus ngejar-ngejar karier di bidang konsultan pajak, rasanya kok forget it lah gitu ya. Di tengah jalan itu memang banyak sekali tantangan dan godaan. Tapi terus terang ya alhamdulillah kemarin saya dapat sertifikat itu dan saya merasa yes gitu loh. Motivasi internal inilah yang mungkin saya ingin sedikit bagikan pada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana caranya, apa pemicunya sehingga mau murid, mau anak buah di perusahaan terpacu untuk menguasai yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin minta Pak Uli untuk menyambung pembicaraan kita ini di sesi yang berikut, mungkin sekitar bulan depan atau 2 bulan lagi gitu ya Pak Uli ya. Ya, Pak Uli udah ngangguk tuh, udah janji sama kita bahwa Boleh. Pak Uli akan berikan edisi tambahannya. Terima kasih Pak Uli. Kita akan Terima ketemu lagi di kasih, sesi Pak berikut. Uli. Salam sehat dari Oke, Bandung. Pak. Ya, selamat Salam malam. sehat.